Sebenarnya menjadi seorang freelancer itu bisa datang dari background apapun. Entah itu kamu sebelumnya pegawai PNS, karyawan swasta, guru, lulusan SMK atau SMA, sarjana, magister, ibu rumah tangga, bahkan jika kamu seorang pengangguran, kamu pun bisa jadi seorang freelancer. Nah, kali ini seorang freelancer kedatangan tamu luar biasa. Jadi sebelum dia menjadi seorang freelancer, dia menjalani berbagai profesi yang sangat jauh dari profesi sekarang ini, yaitu freelancer ilustrator. Pengen tahu cerita uniknya? Yuk mari kita bahas di episode 20 podcast Seorang Freelancer. Hai Sobat Revisian, aduh bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Apakah revisi kalian sudah kelar atau belum? Kalau belum ya selesaiin dulu lah sebelum kalian menonton podcast episode 20 ini. Dan di episode 20 ini kita kedatangan tamu dari Klan Dwi lagi yang sebelumnya pada episode 18 kita bertemu dengan Mas Dwi Hanggara, sekarang Dwi lagi. Sekarang kita kedatangan Mas Dwi Rafa dari Pekanbaru ya. Oke, halo Mas Dwi. Halo Mas Dwi, aduh nih gimana manggilnya nih, sama-sama Dwi nih. Gak apa-apa, sama-sama Dwi. Gimana kabarnya? Lagi baik kah, stres kah, atau banyak kerjaan nih? Eh ya Alhamdulillah Mas, mulai stres sih, lagi banyak apa juga kan, tekanan juga. Waduh, Terus sekarang lagi fokus olahraga juga, jadi ya udah mulai waduh, rutinin, eh, udah mulai rutinin pola hidup sehat lah, pelan-pelan gitu. keren, 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 keren. Oke, sebelum kita masuk ke topik intinya, boleh dong kenalan dulu dari nama, tempat tinggal, profesi freelance-nya apa, dan sosial medianya. Silakan, Mas. Oke, halo teman-teman, sobat freelance, kenalkan nama saya itu Fajar Kukuh Dwi Bagio. Jadi saya itu biasa dipanggil Dwi karena udah jadi nama apa ya? Nama panggilan deh. Soalnya kan nama aku tuh panjang banget. Maklum lah orang Jawa gitu kan. Namanya kan suka yang panjang-panjang gitu. Jadi biar jadi brand ya juga kan. Jadi pakai nama Dwi gitu. Terus asalku domisilinya sekarang di Pekanbaru. Pekanbaru tepatnya di Perawang. Ayo teman-teman barangkali ada yang di seputaran Pekanbaru atau yang bisa dekat atau jumpa kita bisa meet deh di sini. Betul, betul, betul. Oke, profesi freelance-nya itu apa kalau boleh tahu nih? Kalau profesi freelance-nya saya itu ilustrator di bagian apa Mas untuk streamer sih, Oh, lebih ke oh, uh, untuk oke. mensupport streamer gitu. Jadi kalau streamer itu, kalau aku lihat, Mas Dwi itu buat emoticon gitu ya, di Twitch Ya gitu. ada emot, Mm-mm. ada untuk overlay, ada Overlay. juga logo, Oke, oke, oke. Keren, keren, atau keren. untuk live to di VTuber gitu. Mm-mm. Biasanya kan VTuber tuh ada karakter-karakternya gitu tuh. Ya, oke, Biasanya buatin nice, kayak nice, gitu. nice, nice. Dan boleh dong sosial medianya apa buat mungkin teman-teman freelancer ini mau follow, mau lihat Mas Dwi itu kerjanya apaan sih gitu. Boleh dong sosial Wow, medianya. oh, kayak paling Instagram ya, ke biar biar lebih fokus aktif lagi ya di Instagram tuh kalian bisa follow ya Dwi Rafa Studio. Kalau Facebooknya Dwi. Oke, Kalian nanti teman-teman cek aja deh nanti di apa di di suara deskripsi, freelancer nanti. nanti ada di Ya di deskripsi. deskripsi. Oke, Oke oke oke. oke, Mas Dwi keren banget nih dari Pekanbaru ya. Tadi jadi dia adalah seorang ilustrator di streamer. Jadi buat logo, buat emoticon, buat overlay dan VTuber ya. Bukan Iya. VTuber yang dulu-dulu itu ya, tapi VTuber Oh, virtual YouTuber maksudnya kan. iya Oke. betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Dwi ini kesibukannya ngapain aja sih untuk sekarang ini? Kalau sekarang ya Mas kesibukannya paling ya
sekarang mulai rutin olahraga itu satu, karena Mm-mm. mulai Iya sih tadi. ngubah pola hidup sehat. Terus ya paling ya sama handle tim ya, itu aja, handle tim, handle kerjaan ya, itu aja sih. Oh, selain itu mungkin nggak ada sih ya. Berarti tadi memulai untuk Ada mas lain itu, apa? Apa? bucin. Oke, Ampun. out of contact berarti. Oke, Ya, udah berarti berantai. berarti kesibukan hari ini itu di sisi lain lagi membangun studio ya, karena sebelumnya Mas Dwi Iya, iya. itu bisa dibilang single fighter ya, kerjain Iya, sendiri, ngelola iya mas, bener, sendiri, gitu kan. bener. Dan sekarang mulai untuk membangun timnya. Selain itu juga memulai hidup sehat. Sekarang aku lihat di story-nya itu udah mencoba beli susu protein. Aduh, Wah, aduh, keren, alhamdulillah, keren, iya keren. pelan-pelan mas. Ya betul, karena Aduh. apa ya, kesehatan juga merupakan investasi yang penting. Percuma kan Iya kalau sih, penting kita banget sih, bener. percuma kan kalau kita punya banyak duit tapi Iya, sakit-sakitan. sakit-sakitan bener. Oh, oh, itu musuh sekali. Dan boleh dong jelasin sedikit gitu tentang pekerjaan timnya atau masnya itu, mungkin dari pakai software apa, mungkin dari kliennya itu dari mana aja, mungkin dari kliennya itu kebutuhannya untuk apa, boleh dong jelasin kerjaan freelance-nya. Kalau di sini ya, di Rafa Studio ini, job desk-nya untuk saya sendiri itu biasanya buatin kebutuhan streaming kayak ya untuk VTuber, untuk streamer baru yang mau aktif live streaming gitu mas. Kayak tampilan screen overlay, biar tampilan overlay-nya kan menarik tuh pas live streaming gitu kan. Betul, betul, betul. Terus ya paling kayak support-support kalau mereka ada pengen minta live tuber, gitu-gitulah kan. Jadi saya yang support. Terus ada satu lagi emot. Nah, untuk bagian emot itu yang handle doiku Amalia sama timnya. Jadi tetap dalam jangkauanku gitu. Jadi aku handle orderannya, jadi mereka yang mencari itu mas. Oke. Nanti orderan dari aku dioper ke tim gitu. Oke, keren-keren. Pernah juga nggak animasikan dari mungkin emoticonnya atau overlay-nya, itu kan ada tuh overlay yang Ada, animasi. ada. Itu pernah nggak kayak gitu? Pernah. Terima juga. Kalau misalnya kan bagian saya ini memang nggak ada animasinya. Cuman kalau mereka pengen dianimasiin, ya bisa. Cuman ya nambah lagi. Berarti selama ini juga pakai software Adobe Family juga ya? Atau ada yang lain? Iya, Adobe sih. Yang sering dipakai kalau untuk saya sih Photoshop sama After Effects. Kalau untuk animasi enak di After Effects. Selain itu ada nggak software? Kalau tim biasanya ada yang pakai Sign Tool Pi. Terus, iya buat ilustrator ya. Terus ada juga yang pakai Ibis Paint, mereka di tab. Ada juga. Yang penting format outputnya bisa PSD sih. Karena rata-rata kalau untuk streamer gitu kebanyakan PSD. Tapi keluarannya PNG gitu, file finishnya PNG. Karena nanti bakal dimasukin ke OBS stream. Berarti ada juga klien yang minta PSD juga ya? Ada mas, kalau mereka minta, kalau biasanya aku kan ngirimnya cuma file PNG doang nih. Kalau mereka minta full paketnya sama PSD ya mereka harus bayar untuk apanya, short file. untuk short filenya gitu. Kira-kira buat apa sih kalau short file sama streamer itu? Biasanya itu enggak mas, biasanya kalau mereka ya kadang ada juga beberapa yang nggak paham gitu kan. Mungkin mereka bisa misalnya nih, aku nggak nerima animasi. Nah mereka beli short file-nya, terus mereka bayar orang untuk animasiin kayak gitu. Oke, true. Berarti kalau dianimasikan itu kan, kalau aku juga pernah ya menganimasikan sebuah karakter walaupun aku baru belajar juga. Berarti itu juga di rigging juga ya, dipisah-pisahin antara kaki, tangan, kepala kalau karakter. Ya benar. Yang paling ribet tuh ya di bagian animasi sih. Kalau memang benar-benar mereka minta animasi itu
layar ya kayak layar mata, layar tangan. Kalau yang bagian yang harus digerakkan tuh memang harus dipisah layarnya. Aku juga pernah belajar sih soal itu dan pengen banget ngerambah live 2D juga buat VTuber, cuma ya aku belum sempet belajar itu. Yang live 2D VTuber itu bener-bener wow. Prosesnya bener-bener lama banget. Layarnya semua terpisah. Harus terpisah. Soalnya dia short file untuk live 2D itu biasanya kan PSD itu. Terus layarnya itu harus sudah rapi, harus pokoknya namanya harus benar, yang leher ini, yang mulut ini, kalau enggak bingung. Mata terbuka ini. Iya bener kan? Untuk dipindahin ke apa itu Mas harus benar-benar rapi. Pernah ngerasain sih ketika bikin ilustrasi itu aku nggak biasa lah kalau lagi mungkin buru-buru itu kan nggak kepikiran buat rename setiap komponen. Sama gitu Mas, kan. aslinya sama Mas, saya juga gitu. Kayak males banget sih nama-namain satu persatu, apalagi banyak banget layarnya gitu. Waduh. Cuma ini kan demi profesionalitas gitu kan, biar tukang riggingnya nanti enak gitu loh. Betul. Jadi harus dinamain. Oke, berarti gitu ya teman-teman soal sekilas pekerjaannya Mas Dwi Rafa ini. Dan kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama sih jadi freelancer? Belum lama sih Mas. Saya itu start nge-freelance, bener-bener freelance tuh dari awal tahun 2020. Tepatnya itu pas kontrak damkar saya sudah habis ya kan. Jadi karena nganggur, jadi ya gimana sih cara ngasilin uang di kala kayak gini nih kan kondisi lagi gitu loh. Kayak ya pengen lah gitu. Jadi ya memutuskan untuk nge-freelance. Berarti keren juga ya, belum lama di awal tahun 2020 ya. Iya, start benar-benar awal tahun 2020. Berarti belum pandemi ya saat itu ya. Jadi penyebab jadi freelance itu sehabis kontrak pekerjaan sebelumnya ya? Iya, cuman sebelum pandemi lockdown, udah lockdown duluan Mas. Udah lockdown duluan ya sama pekerjaan. Iya, udah lockdown duluan. Sebelum pandemi udah lockdown duluan jadinya. Oke, berarti bukan karena pandemi ya, karena rata-rata yang aku lihat juga sih banyak freelancer zaman sekarang yang mereka kenapa jadi freelancer ya karena pandemi, mereka dirumahkan, mereka di PHK gitu kan. Iya, Mas Dwi ini banyak di pandemi sebelum corona masuk. Iya, benar. Oke. Ngomong-ngomong nih, Mas Dwi kan tadi ngobrol soal sebelumnya itu kerja di damkar ya atau pemadam kebakaran. Iya. Pernah di pemadam kebakaran. Boleh diceritain gak sih sebelum nge-freelance ini, Mas Dwi itu kerjanya ngapain? Ini mulai dari zaman SMK kali ya, soalnya boleh. Karena kita sesuai judul ya kan. Betul. Jadi aku tuh udah mulai kerja serabutan lah itu mulai dari kelas 2 SMK. Jadi ya kayak namanya dulu kan baru-baru bandel, terus kenal rokok gitu loh. Ya kan. Jadi waktu itu masih dimarahin tuh sama mak tuh katanya. Lu jangan merokok katanya, pokoknya selagi belum bisa cari uang sendiri jangan merokok, jangan minta orang tua. Nah, jadi itulah kan. Terus aku coba tuh cari-cari sambil-sambilan kayak balik dari sekolah gitu kan. Oh, ada nih di cucian dulu. Nah, tanya-tanya tuh, belajar di situ. Cuci motor. Terus yang om cuci motor ini dia tuh punya bengkel motor. Jadi aku penasaran juga kan, pengen belajar juga. Rupanya diarahin tuh sama yang punya cucian ini. Ya udah belajar di situ. Belajar ke bengkel motor, terus belajar lagi ke bengkel lah. Sampai akhirnya aku lulus SMK. Itu belum diterima kerja. Aku masih kerja juga di toko bangunan. Kayak ngitung-ngitungin baut, terus cat gitu-gitu, kayak ada seng, barang masuk barang keluar gitu-gitulah. Terus pengen nih waktu itu ada
lowongan di perusahaan itu kan di Ararabaji. Yang Ararabaji ini dia apa Mas untuk menangani PT Hutan Tanam Industri Akasia kalau kalau teman-teman ada yang tahu gitu. Jadi ya itu PT Ararabaji udahlah kan. Ya coba-coba tuh ke masukin lamaran. Rupanya keterima interviewnya. Udah terus. Nah, itulah awal mulanya aku masuk di Damkar itu. Jadi Damkarnya itu Damkar Hutan Tanam Industri Akasia, guys. Bukan Damkar yang untuk dari negara. Memang khusus untuk kayak penanganan hutan gitulah. Oh, beda ya berarti ya. Iya Mas, beda dia. Karena memang kalau perusahaan ini kan memang khusus ada apanya sendiri kan. Ada kayak cakupannya sendiri, timnya sendiri gitu. Aku malah baru tahu sih. Ternyata Damkar itu punya itunya sendiri ya, masing-masing sendiri ya, fungsinya masing-masing. Seperti ya, sama polisi sih, mungkin kayak, ya. Nah, benar-benar sama sih kayak. Kan ada tuh polisi yang lalu lintas, ada polisi yang itu kan benar-benar. beda-beda. Ada bagian-bagiannya. Oke, aku baru tahu Terus sih. Ya itulah kan, pokoknya udah capek lah, udah dinas sana dinas sini, udah pindah-pindah kemana aja, udah ke Jambi, ke Pulau Muda, Batam juga udah pernah itu. Karena kan setiap per tahun tuh dinas-dinas mutasi terus gitu loh. Ada pindah kerja gitu, pindah dinas, jadi ya karena udah capek juga, udah lelah, ya udahlah habiskan kontrak aja lagi ceritanya gitu. Oke. Berarti nih aku juga mau tanya juga nih. Berarti SMK-nya jurusan kehutanan ya? Iya Mas. Aku sekolah tuh jurusan SMK Kehutanan, by the way. Dan anehnya itu nggak ada nyambung sama kerjaanku sekarang. Bener-bener ya itu out of the box gitu. Di sini kita kasih tahu bahwa yang namanya freelance itu nggak kenal profesi ya gitu. Jadi mau profesinya apa, pendidikannya apa, mau lulusan cuma SD, SMP, SMA, SMK kayak kita ini, mau sarjana, mau magister, mau doktor, mau nggak sekolah sekalipun bisa jadi freelancer gitu kan. Bahkan teman-teman tuh teman-teman freelancer kan ada yang nanya, Mas lulusan apa? Multimedia di kafe. Bukan Mas, saya lulusan kehutanan gitu. Loh, kata sampai kaget kan, aneh gitu. Gak nyambung banget ya. Iya, dibilang gak nyambung banget. Tapi gimana? Ya kayak gitu. Jalannya udah di sini. Berarti awal mula kenal ilustrasi itu gimana tuh? Aku juga penasaran. Karena kan SMK-nya kehutanan kan, gak nyambung gitu kan. Jadi saya dulu nih pernah gabung Mas di grup namanya itu Photoshopper Indonesia. Iya, tahu lah grup besar. Jadi saya dulu pertama kenal di situ lah. Cuman kayak belum masih mencari jati diri lah ibaratnya gitu. Apa sih yang aku sukain gitu dari situ. Jadi belajar itu, cari itu. Terus jumpa tuh smooth painting itu yang gosok-gosok itu. Nah, aku masih tertarik tuh sama itu. Jadi awalnya itu masih pakai HP kan, masih kayak susah banget gitu loh belajar pakai HP, pakai sketchbook itu loh awalnya dulu. Terus aku nggak sabaran Mas. Jadi cuman nggak sabaran karena apa, kecil banget nengoknya tuh kan, gosok-gosok gini kan. Apalagi kalau jempolnya besar ya kayak aku nih. Itu makanya ya kan, kayak ngezoom gitu ya kan. Susah bener. Jadi dipinjamin lah tuh laptop sama adikku, dia kan. Waktu itu kan adikku masih sekolah tuh, jadi dia laptopnya masih dipakai sama dia. Jadi karena dia udah santai, ya tak pinjamin, dia minjamin aku laptop buat belajar gitu kan. Jadi ya tak mulai cari tutorialnya yang pakai Photoshop gitu kan. Karena sebelumnya aku juga ada basic lah di Photoshop, tapi manipulasi belum ke inilah. Belum ke ilustrasi gitu ya. Wah, nggak ada basic sama sekali Mas, beneran aku di ilustrasi itu baru beberapa ya, karena aku start dari awal tahun 2020 ya, mulai itulah aku mulai ngulik gitu Mas. Oke. Sambil lihat tutorial di YouTube, eksekusi ya gitu. Oke.
Berarti awal mula belajar Photoshop itu dari apa sih, SMK ya? Atau habis lulus tuh? Eh, Kalau awal Photoshopnya ya udah dari SMK sih, karena gabung gabung grup Photoshop itu udah lama banget Mas. Cuman ya itu karena keterbatasan apa ya, Alat. alat itu kan, Mm. dan ya itulah, karena belum niat juga waktu itu, karena posisinya masih sibuk di Dakar kan, jadi nggak ada waktu free buat belajar dan lain-lain. Oke, oke, keren, keren, keren. Berarti ini juga nih penting juga buat teman-teman. Jadi selain keterbatasan dari pendidikan ya, nggak nyambung kan kehutanan sampai ke ilustrator sekarang, Mas Dwi ini juga mempunyai keterbatasan dari alat gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau belajar itu jangan lihat alatnya gitu. Yang penting mulai Iya iya, aja apa yang mulai ya, ada, benar-benar. apa yang ada ya udahlah buat belajar gitu. Mm, Karena kalau kita menunggu alat yang bagus, nah Mas Di juga mungkin merasakan kita juga iya, nggak akan mulai-mulai gitu. Aku juga dulu benar-benar. pernah berpikir lah kalau mau belajar ilustrasi nunggu punya iPad dulu lah misal kayak gitu. Itu nggak akan mulai-mulai gitu. Jadi mulailah apa yang ada dulu gitu. Yang ada HP ya HP itu kan. Apalagi sekarang kan zaman sekarang HP itu udah fungsional banget, multifungsi, udah Benar-benar bisa iya. buat gambar, bisa buat Dan juga banyak juga sih sekarang yang teman-teman ilustrator yang pakai HP, pakai tab betul, gitu. betul, betul. Malah lebih produktif mereka Iya, malah daripada. lebih produktif daripada kita Heeh. kita yang mungkin pakai komputer, pakai laptop Nah, gitu. itu kan ya kan. Keren sih Jadi kalau alat alat itu nggak membatasi kita untuk berkarya itu ya. Waduh. Oke, selanjutnya itu aku juga penasaran Mas Dwi ini mengenal freelance itu dari mana sih? Karena kan dari SMK mungkin nggak dikenali freelance itu apa. Dan mungkin dari lingkungan juga pun kayaknya enggak ya. nggak sama sekali Mas, Itu dari mana bener-bener tuh? nggak ada basic. Kenal freelance gitu. Kalau Istilah freelance itu dari mana? kalau kenal freelance ini, waktu itu di ada FL dari Photoshop Indonesia Mas, aku add Hmm. karena dia tuh sering buat kayak tutor-tutor itu loh, kayak karikatur gitu loh, tapi Hmm. smooth gitu kan. Jadi aku invite dia. Nah, ternyata dianya itu pas tahun 2020 itu kan awal pertama sebelum aku gabung ke freelance ke Fiverr ini. Nah, aku jumpa dia dulu Mas, itu dilempar orderan sama dia. Nah, aku disuruh ngerjain karikatur tuh sama namanya Mas Bintang. Kalau Mas Bintang lihat ini, thank you banget Mas ya. Jadi aku tuh dikasih orderan 6 karikatur waktu itu. 6 kepala doang, 6 kepala karikatur smooth. Itu waktu itu dibayar 15.000 per kepala aku awal itu. Nah, dari situlah aku nanya-nanya, Mas gimana ini bla bla bla, terus dia jelasin kayak gitu, kayak gini. Nah, dari situlah. Oke. Dan itu dia gabung di grup LTO loh. Aku sampai di invite. Oh, di invite tuh Sumpah. sama dia. Iya. Oh, bentar-bentar kita nostalgia Aku dulu kena. bentar. Aku kenal Mas Dwi itu kapan sih ya? Aku pun juga udah lupa. Tahu-tahu juga udah di LTO ya. Kan kita kenalnya tuh karena ini Mas Evan Tapubolon Oh kan dia iya, udah Mas Evan. gabung duluan. Jadi kan Mm-mm. Mas Evan Tapubolon itu kan FL ku. Jadi aku juga sering Mm-mm. komunikasi sama Mas Evan Oh kan. iya, ketemu sama Nah, dia. Mas Evan tuh juga salah satu guru, bisa kayak aku juga dulu sering nanya-nanya gitu sama dia Oh, awal-awal gimana. iya sih. Dia juga buatnya di Photoshop ya, itunya ya, atau di Illustrator sih. Aku juga kurang paham. Kalau kalau Mas Evan kayaknya di Adobe Illustrator ya, dia kan low poly ya. Iya, iya. Unik sih dia, termasuk freelancer yang unik gitu. Jarang banget ditemui orang itu Iya sih. karyanya itu kayak dia gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti, oh iya, iya. Aku juga ada. Oke, oke. Dan aku Panjang juga, guys ceritanya guys. berarti awal kenal freelance itu dari Mas tadi ya, Mas siapa? Tadi aku lupa. Mas Bintang, Bintang. Mas Bintang. Kenal Iya. dari freelance. Kalau kenal Fiverr itu dari mana? Kan Fiverr Ya kan? itu, Mm-mm. ya itu di Dari dia dari dia juga. dari Mas juga. Soalnya dia
ada dia punya akun cuman ke Bennett. Hmm. Jadi coba deh kamu ke sini gitu loh. Dia kayak ngarahin gitu Mas. Coba kamu jualan di sini Tuh. gitu kan, siapa tahu jadi rezekimu gitu. Oh, ternyata beneran Bener. jadi rezeki. Alhamdulillah. Oke. Nggak nyangka sih. Dan penasaran juga nih, kenapa sih kepikiran gitu jadi freelancer? Karena kan yang namanya freelancer pasti kan Mas dapat orderan pertama, bener-bener pertama kayak bukan dari Mas Bintang tadi, itu kan susah ya. Itu kenapa Mm-mm. tuh sampai kepikiran dan meneruskan jadi freelancer? Gimana ya? Yang pertama sih karena kondisi ya Mas. Karena kayak aku udah nganggur gitu loh kemarin kan. Jatuhnya kan aku nganggur tuh Mas. Ya kan? Ya itu satu. Terus aku nih mikir gitu loh. Aku punya hobi gitu loh. Kayak bisa sih. Nah, yang bikin aku kuat bertahan itu ya pertama kali dapat orderan dari Mas Bintang itu, kamu udah bisa Hmm. loh, katanya kayak dia nyemangatin gitu loh. Kamu buka aja di luar gitu. Skill Hmm. kamu udah di atas katanya. Katanya kayak gitu kan dia kayak itu udah kayak support support Buat banget poster sih. gitu ya, Iya iya langsung. kayak kayak gimana sih rasanya karya kita tuh disukai Iya, sama betul sama sama orang atau orang. sama klien kayak dia support oke lah Mas katanya makasih banyak loh gitu. Betul sih, betul Nah, betul betul. dari situlah kayak ya itu sih yang buat motivasi aku lebih semangat lagi gitu. Karena kerja melalui hobi gitu kan enak gitu. Hobi menghasilkan dapat uang. Oke oke. Kalau boleh tahu itu antara Mas buat akun Fiverr sampai dapat orderan pertama kali alias pecah telur itu seberapa lama sih jedanya atau jaraknya? Kalau untuk kerja berapa lama ya? Kira-kira sekitar 3 sampai 4 bulanan deh, Mas. Itu karikatur juga. Oh, berarti 4 orderan karikatur. pertama karikatur. Ingat dulu 4 karikatur. Oke oke oke. Mas dulu kaget gak bahwa di Fiverr ada potongan 20%? Kaget lah, Mas. Kayak gimana namanya anak baru. Ya sih. Nggak tahu apa-apa kan. Terus kayak pertamanya itu bingungnya pas ini kok ini orderan udah selesai terus kok belum bisa diambil Oh gitu iya, kan nunggu pending 14 juga hari ya. dulu itu kan Betul pending betul. 14 hari itu kan jadi kok kayak terus nanya lah kan Heeh. sama Mas Evan ya tunggu 14 hari dulu tuh Mas katanya Pernah protes gitu gak dalam hati? Pernah protes gak ini kenapa harus 14 hari gitu? Pernah bertanya-tanya gak? enggak Enggak, belum oke. sih karena memang kayak mana ya karena pertama kali itu kan pasti senang banget itu udah masuk aja Heeh. udah senang banget gitu loh jadi nggak mikirin ke Nggak situ paling kepikiran ya gitu nanya-nanya ya. iya paling Karena nanya dulu oke, karena senang banget gitu kan. Eh pertama kali dapat orderan dan aku juga sama gitu kan. Saking senangnya yang nggak kepikiran bahwa itu pending 14 hari gitu. iya Oke. benar memang nggak ada mikir sampai kok padahal ini udah komplit gitu Eh, tapi di sini ada tanggalnya kan kayak tanggal iya, pencairannya. sekian itu pencairannya gitu barulah ditanya baru Karena kita paham tahu gitu oh di FSI ya, di grup besar Fiverr itu banyak hmm, banget orang yang protes kenapa 14 hari, iya kenapa aku 20. dulu belum masuk ke situ Mas belum Oke masuk ke oke. grup Fiverr tuh aku diimpit juga tuh entah siapa deh yang ngimpit aku pokoknya aku Mm, diimpit masuk ke dalam di situlah baru kayak lihat-lihat gitu kan baca-baca Oke oke oke. terus apa ya tahu dari postingan Mas Nathanael kalau nggak salah kayaknya sih Mm. Mas Nathanael tuh banyak banyak Iya, banget kasih banyak tips banget sih posting di situ, hmm. gila. Dia itu Iya paling member paling aktif nggak sih? Malah lebih iya aktif ketimbang menurutku iya admin-admin aku kira. iya Harusnya diangkat jadi posting admin sih. iya setuju sih aku kalau Mas Nathanael naik jadi admin Ya, karena dia aktif banget. Aku hmm. pun juga beberapa yang nggak ngerti gitu. Walaupun banyak Iya yang bilang kalau soal update Fiverr banyak yang tanya ke aku, tapi pun aku hmm. mengakui bahwa Mas Natali itu juga paling update gitu ketimbang aku. Itu boleh. Makasih soalnya Mas Nathanael ini juga sering gabung-gabung forum juga gitu jadi Mm-mm, ya gitu paling aktif. dia menjelaskannya santai cuman
gampang dipahami lah gitu. Oke, bener sih, aku sepakat sih. Dan aku juga tanya nih, kira-kira penghasilan freelance nih menurut Mas Dwi itu bisa nggak sih mencukupi hari-hariannya nih? Karena kan Mas Dwi itu kan kebetulan itu mau nikah gitu kan. Kira-kira Oh eh, my, kira-kira dibahas nggak tuh? ya cuma sekilas lah buat itu, tapi jangan Oh sampai sekilas. mendetail. Itu kira-kira cukup gak sih penghasilan dari freelance buat sehari-hari? Dan mungkin untuk kedepannya Kalau juga. ya kalau untuk sehari-hari, untuk tabungan, untuk dan lain-lain, alhamdulillah lebih dari cukup. Eh, Keren sih. Aku juga lihat story-nya juga. Waduh, jangan dibahas lah. Oke, berarti cukup Aduh, ya. berat-berat. Dan menurut Mas Dwi itu dengan background apapun nih, orang dengan background apapun mau ya tadi seperti yang kita bahas, kira-kira bisa nggak sih jadi freelance yang berpotensi? Ada tipsnya juga nggak? Ah, kalau menurutku sih bisa ya Mas ya. Karena freelance itu ya nggak mandang background siapa kamu, anak siapa, terus kamu mau kaya, mau gimana, kamu mau sarjana atau enggak, ya enggak. Itu enggak, ya enggak terlalu penting. Yang penting kamu itu ada niat, ada kemauan gitu. Kamu mau belajar gitu kan. Nah, saya contohin aja deh. Saya sendiri nih nggak bisa apa-apa. Iya Mas, Mas tahu kan? Saya kan dari SMK Kehutanan gitu kan nggak make sense loh sama Yang ilustrasi ini sekarang udah ya. jauh. Iya, udah bener-bener jauh banget gitu. Pengetahuan komputer juga kan juga nggak terlalu paham lah. Ya dulu itu juga kan meskipun dari SD aku udah diajarin komputer, cuman ya paham lah gitu, cuman nggak terlalu paham banget gitu. Ya jujur sih aku juga bukan dari keluarga yang berada, ya kan. Ya Oke. sebisa mungkin biar bisa mandiri lah gitu. Memang memulai ini nggak ada sangkut pautnya Mas, sama kerjaan kayak gini. Ya kan aku tuh berkeinginan kuat gitu, pengen bisa terjun di sini kan ya. Pertama pengen balikin nama keluarga, nyenengin keluarga, cari solusinya gimana, sambil disupport juga sama orang tua. Kalau emang perlu belajar, kalau kalian memang pengen belajar gitu, ya udah cari tutorialnya gitu, pelajarin gitu. Praktek sampai bisa gitu. Ya jelas itu sih, jangan ngerasa cemburu atau gimana, kayak jangan ngerasa kalah start lah. Misalnya dia udah di sini nih, nggak boleh kayak gitu ya. Intinya nih guys, mulai aja dulu, nikmati aja prosesnya. Iya, betul banget. Jadi yang terpenting entah itu kita backgroundnya apapun, nggak sekolah, cuma SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SMK yang nggak nyambung kayak Mas Dwi, asalkan ada niat, itu Iya. bisa gitu jadi freelancer. Bahkan nih aku juga mau promosi dikit nih ya, bahwa kita kan Iya. suara freelancer juga, ini juga kebetulan Mas Dwi itu kan admin LTO juga kebetulan sekarang Iya. gitu. Tak hire karena ya kita sering berinteraksi juga tuh. Nah, Iya. LTO dan Suara Freelancer itu ngadain kayak webinar, dan ketika aku cek database-nya itu ada loh orang yang berumur 40-an tahun dan dia seorang guru, dia pengen jadi freelance gitu. Aku tanya gitu kan, apa kerjanya apa gitu. Aku PNS guru di mata pelajaran sejarah gitu. Nah, kenapa jadi freelancer? Kan ibu itu kan, ibu-ibu ya mbak-mbak itu kan udah ada kerjaan jadi guru gitu kan. Ya nggak tahu kenapa ya, aku pengen aja gitu kerja di rumah gitu kan, pengen bantu maksudnya di rumah aja ngurus anak sambil nge-freelance gitu. Dan dia pengen jadi ilustrator juga, padahal bukan pelajarannya ya, jurusan yang dia anut itu sejarah yang nggak nyambung sama sekali dengan Sama ilustrasi gitu. oh dia ibu itu ngambil ilustrasi ya. Dia bisa gambar gitu, dia punya hobi gambar dan pengen jadi ilustrasi gitu, dan dia join. Ya jika teman-teman pengen join juga boleh, linknya ada di bawah, mumpung masih ada slotnya. Ya gitu Itu ya, intermezzo. untuk webinar ya guys. Jadi Yuk gitu ya ramaikan yuk. teman-teman. Jadi menurut Mas Dwi itu
apapun bisa lah backgroundnya asalkan ada niat. Dan juga Mas Dio juga mengatakan dia bukan dari keluarga yang berada itu kan. Jadi ya jangan jangan terlalu menyalahkan juga ya. Ya Kalastar tadi ya sebenarnya Kalastar sih ya, cuma dari kita pun juga masih bisa untuk ngejar kan gitu. Nah, itu. Ya karena seorang ini penting ya harus effort sih. Iya, harus Maksudnya effort. ketika kita ngerasa kita kalah gitu, ya kita harus bisa, nggak pun ngeimbangi, kita harus bisa berjalan. Ya. Karena aku juga pernah dengar quote gitu. Seorang newbie yang giat, seorang pemula yang giat itu bisa mengalahkan seorang master yang pemalas gitu. Jadi yang penting keinginan yang kuat aja. Dan aku ingat nih quote nih. Aku ingat nih quote-nya Pak Ngobar nih kalau nggak salah. Pernah tersebar di beranda Facebook. Iya. Cakep memang, bener sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Dan kalau boleh tahu nih tipsnya Mas Dwi nih. Misal Anda seorang freelance yang gak nyambung kayak tadi Mas Dwi. Selain niat dan mungkin selain lihat tutorial juga kan Mas Dwi mengatakan, ada nggak sih tips lain gitu buat teman-teman yang pengen jadi freelancer cuma nggak nyambung dengan background sekarang gitu. Ya buat teman-teman deh, tak kasih beberapa tips ya. Kalau pengen terjun freelance tuh sebenarnya ilmunya bisa di mana aja ya. Kalian bisa cari di gratis YouTube, pun banyak di Facebook, ya. Banyak Mas sekarang gitu, kayak ya di YouTube juga banyak kan, kayak yang tutorial dia pengen gini caranya gini kan banyak gitu sebenarnya. Cuman kan teman-teman sekarang nih pada aktif di Facebook nih, mungkin bisa manfaatin sosial media kayak Facebook, terus kalian mulai pelan-pelan gabung-gabung ke grup-grup gitu yang bahas seputar freelance gitu, kayak forum-forum freelancer kayak misalnya grup Fiverr, terus suara freelancer. Iya, suara freelancer juga di Instagram. Itu salah satunya ya kan. Terus kalau ya gabung-gabung grup-grup kayak lempar terima orderan juga kalau misalnya kalian pengen dapat penghasilan juga sambil belajar. Betul. Kalau saya sih lebih enak di sini sih, kan kita ada suara freelancer di sini kan lebih terbuka, teman-teman juga bisa gabung gitu, ramaikan. Dan juga ini ada cara ngobarnya loh di Discord. Jadi kita tuh sering kayak undang tamu gitu kan. Jadi bisa saling tanya jawab. Jadi lebih terbuka juga gitu. Ya pokoknya ikutilah ya. Karena ya suara freelancer juga memberikan ruang buat teman-teman untuk belajar dan bertanya gitu. Kadang yang aku miriskan itu ya kita udah kasih ruang, udah kasih fasilitas untuk berdiskusi, mereka tuh nggak berdiskusi juga gitu sih. Jadi kadang bingung gitu. Mungkin lebih ke malu mungkin ya, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang belum menguasai kayak Discord juga, mungkin itu bisa jadi pelan-pelan nggak apa-apa. Dan juga aku juga tadi sempat diskusi sama Mas Ijul ya. Gimana kalau kita pindahin dulu dari fungsional dari Discord buat diskusi lewat chat ke Telegram, karena kan sekarang banyak orang yang pakai Telegram. Dan Mas Ijul setuju aja sih. Aku belum tanya ke admin sih, karena kan Mas Ijul itu kan admin Discord suara freelancer. Jadi aku tanya ke dia dulu, dan dia setuju. Jika teman-teman mau gabung juga boleh tuh, linknya juga di bawah nanti. Di situ kalian boleh tanya apapun lah seputar dunia freelance gitu. Jadi biar kelihatan aktif juga forum kita, karena kan kedepannya juga kita punya event-event juga. Kebetulan juga ada startup juga, ya ini masih rahasia, yang bakal menggandeng suara freelancer agar freelancer di Indonesia itu semakin baik lagi gitu sih. Oke, selanjutnya ini pertanyaan lagi juga buat Mas Dwi, dan mungkin kita jawab bareng juga. Semisal nih, jika ada orang yang nggak punya skill sama sekali, nggak cuma background lah, mungkin kalau background mungkin Mas Dwi masih ada background kehutanan gitu, mungkin punya skill kehutanan atau apa, aku nggak tahu. Cuma kalau ada nih orang yang nggak punya skill sama sekali,
dan pengen jadi freelance gitu. Apakah bisa? Menurut Mas Dwi gimana? Ya bisa siapa aja bisa. Yang ya itu yang tak bilangin tadi ya, selagi ada kemauan, selagi kalian Iya. ada niat untuk belajar ya pasti bisa. Nggak ada halangan kok. Mm-mm. Tuh bebas. Iya, fun fact juga sih ya, yang namanya freelance juga itu nggak semata-mata kayak desain grafis, Iya, ilustrasi, banyak apanya. banyak banget macamnya. Bahkan ada yang istilahnya freelance itu cuma dari ngedance gitu, maksudnya nggak cuma sih, ada kayak orang yang freelance itu joget-joget gitu, yang di Fiverr Ya itu ada. di Fiverr Iya, itu ada juga orang beneran. iya ngedance gak jelas itu dibayar gitu. Asalkan kamu punya pikiran yang kreatif lah dan melihat potensi itu bisa sih jadi freelancer. Untuk tipsnya Nah, mungkin kita yang bahas selanjutnya. sebelumnya itu, Mm-mm. yang sebelumnya kita bahas waktu itu kan ada tuh yang ngasih ucapan happy birthday tuh. Iya. Nah, itu pernah kan? Iya, betul Ngasih betul betul. ucapan happy birthday. Dari situ aja dia udah bisa ngasilin gitu loh. Betul. Yang karena dia kreatif gitu. Yang menurut aku sih yang penting kreatif dan pintar melihat peluang yang ada gitu. Kalau istilahnya kita kreatif tapi kita nggak lihat peluang dan kita nggak aksi gitu, cuma ini bagus nih, cuma kita nggak males gitu buat gigsnya atau buka jasa servisnya, ya nggak bakal jadi gitu. Yang penting emang niat sih, betul sih. Kembali lagi ke niat. Dan juga nih pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Dewi itu ketika klien datang ke kita sebagai freelancer, itu melihat latarnya nggak sih, pendidikannya nggak sih? Kalau menurut sih enggak ya Mas ya? Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Nggak pernah. Kayak nggak mungkin juga kayak klien juga nanyain kan, kamu anak siapa, kamu lulusan siapa itu. Nggak, maksudnya pendidikan gitu. Itu kan nggak tanya ya klien ya? Nggak pernah tanya. Lebih ke ini kayak dia lebih tertarik sama karya kita sih menurutku. Kalau mungkin dia tertarik, dia suka, pasti dia bakal pesen gitu, bakal order. Nggak peduli latar belakang kamu siapa, kamu gimana. Betul. Yang dilihat itu sih kayaknya. yang lebih dilihat itu, yang lebih di highlight sama kliennya itu adalah skill kita gitu, karya kita, portfolio kita. Gitu. Aku malah nggak pernah nemuin sih, jujur nggak pernah nemuin klien yang nanyain, lu lulusan apa sih, kamu lulusan apa sih, kamu itu apa sih itu jurusannya, nggak ada gitu. Nggak ada. Sekalinya ditanya paling nanya, kalau dia nanya paling sudah berapa lama mempelajari ini, kayak gitu paling gitu ilustrasi ya. Ini paling itu aja sih ditanya. Istilahnya kayak jam terbangmu itu seberapa lama sih di bidang ini? Benar. Ya benar. Kalau itu ada sih penanya. Kalau semakin lama kan semakin kayak freelancer itu kan semakin berpengalaman gitu, semakin mengetahui apa yang betul. Paling itu doang sih. Tapi kalau pendidikan gitu, kamu jurusan sekolahnya itu apa sih? Nggak pernah, aku juga nggak pernah. Sekalinya ditanya dulu itu cuma buat kebutuhan dokumen gitu. Kalau semisal teman-teman dikontrak long term gitu, beberapa proyek yang besar, itu kan kadang dibutuhin juga tuh CV. Iya benar, ada CV-nya. CV itu kan memuat pendidikan juga ya, pendidikan terakhir. Cuma ditanya itu gitu. Kalau perihal kamu cuma lulusan SD bla 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 bla, cuma nggak sekolah, tapi kalau skill kamu itu mantap gitu kan, oke punya, ya klien nggak peduli kamu lulusan apa gitu. Itu sih teman-teman. Jadi kalau jadi freelancer itu ya yang penting tadi mulai dulu, nggak peduli apa dikatakan orang, tetangga apalagi. Yang penting mulai dulu. Pengalaman ya. Dulu aku pernah gitu. Ya kan lulusan TKJ. Dulu itu aku pernah dikritik tuh sama kakak kelas yang sama-sama TKJ. Emang orangnya suka ngeritik sih, pedes banget gitu. Kenapa sih kamu belajar desain gitu? Aku tuh juga sama kayak Mas Dwi, mulainya itu dari Photoshop. Lah kenapa sih kamu belajar Photoshop? Kamu kan TKJ, nggak ada tuh TKJ belajar kayak gitu, jaringan yang ada gitu. Ya aku bilang ya aku kepengen gitu. Aku ada komputer, aku ada laptop saat itu, ada laptop,
nganggur nggak ngapa-ngapain di rumah gitu kan, ketika selepas Kenapa sekolah nggak ngerjain tugas, dimanfaatin gitu kan? kenapa nggak dimanfaatin gitu, aku bilangnya gitu. Terus ketika aku belajar bikin logo bla 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 bla, dia kritik lagi itu, kok bikin logo di Photoshop gitu. Ya memang sih bikin logo itu nggak bisa di Photoshop, cuma saat itu karena aku cuma bisa Photoshop, ya aku bikin logo di situ, bikin vektor di situ dan lain sebagainya. Bukan vektor sih, Vexel ya, Vexel di situ. Dikritik juga tuh, harusnya Corel Draw kan. Dia bilang gitu. Nah gitu sih. Ya yang terpenting, yang apa yang aku poinkan di sini, masa bodoh lah sama omongan orang lain gitu. Benar-benar. Kalau Kadang Mas, mm-mm. omongan-omongan kayak gitu tuh malah buat kita makin termotivasi sih, lebih maju menurutku. Kayak ya udah sih gitu. Kalau orangnya Kita tunjukin aja. Kalau orangnya gitu ya, tapi mungkin kalau beberapa orang ya enggak juga sih. Ada orang yang dikatain sebentar aja gitu, mungkin mereka down gitu kan. Iya, ada sih. Ada sih kayak gitu. Yang terpenting menurutku ya bodo amat gitu, mau ngomong apa asalkan menurut kita baik dan kita dalam proses belajar ya udah gitu. Itu sih. Jadi kalau kalian saat ini baru belajar gitu kan, mau jadi freelance itu ya udah gitu, tekuni aja sampai benar-benar menjual dan coba gitu untuk merambah, karena rata-rata freelancer juga merambahnya itu ke marketplace ya, kayak Mas Dwi itu kan Fiverr, ada juga yang di Upwork, ada juga di 99 Design. Jarang gitu aku menemukan freelancer pemula dari Indonesia yang mereka itu dapat klien itu langsung gitu. Maksudnya mereka pasti rata-rata mulai dari marketplace dulu gitu, atau mulai dari kerja sama orang gitu sih. Oke. Ada juga sih yang dari kayak dia upload portofolio ke DeviantArt, terus kan dia kan nyantumin beberapa sosial media situ kan. Jadi ada juga yang dapat pesanan dari situ. Teman-teman FL tuh ada beberapa yang dapat dari situlah. Dia memang nggak gabung Fiverr, nggak gabung platform kayak gitu lah. Kata-kata dapat dari situ. Ada juga. Iya, ya sih. Sejujurnya aku juga kurang menguasai ya, karena aku basicnya bukan ilustrator. Dan aku pengen nanya juga tuh teman-teman yang main di situ juga gitu. Aku juga penasaran gimana caranya. Ya mungkin besok lah gitu, next episode. Oke. Mas Dwi, pertanyaan terakhir nih. Waduh, kira-kira kalau menurut Mas Dwi ini belajar freelance itu dari mana aja sih selain dari suara freelance? Iyalah. Enggak. Belajar freelance. Iya. Kalau belajar freelance tuh kebanyakan ya dari YouTube, Mas. Ada nggak channel rekomendasi? Ada nggak channel rekomendasi promosi lah sama channel orang lain? Ini aku awal belajar tuh di channelnya Mas Erwin Wira Pratama. Iya Mas Erwin. Beliau tuh kayak di videonya itu kan rata-rata bahas kayak freelancer gitu kan. Bahas kayak ada juga Shutterstock, terus Fiverr, cara daftar Fiverr. Nah awalnya dulu itu dia tuh paling jelas menjelaskan cara daftar Fiverr dan semacamnya. Jadi aku awal dari dia. Mas Erwin sih. Penjelasannya juga jelas gitu kan, mudah dipahami. Kalau subscribe guys. Oke. Kalau belajar ilustrasi itu enggak ilustrasi, maksudnya Photoshop kayak gitu. Kalau Photoshop tuh ya dari grup Mas, dari grup Photoshop Indonesia. Dari situ. Terus ada yang ngasih tutorial, terus aku beli juga tutorial di Gumroad untuk nambah pengalaman lah, terus belajar itu rata-rata sih dari situ. Kayak misalnya ketemu di Instagram tuh, stylenya bagus nih, terus tanya gitu. Kalau misalnya dia jual tutorial gitu kan, aku bisa beli di mana gitu. Terus ada yang ngasih link ke Gumroad gitu. Jadi aku beli tutorialnya buat belajar. Oke. Berarti Mas Dwi ini belajar dari tutorial tadi, dari YouTube juga, dari Facebook juga, forum Facebook juga. Lalu ada juga yang berbayar gitu kan. Dan juga aku mau highlight juga buat teman-teman gitu kan. Semisal nih udah mulai berpenghasilan gitu kan dari freelance, mulailah mengupgrade
dari dari diri sendiri dulu gitu. Atau dari ini dulu lah, kalau menurut aku sih, kalau misal kita punya uang dan bingung mau investasikan kemana, ya dari hal yang buat kita kerja gitu, komputer gitu kan, alat kerja, komputer, pentab atau laptop, ya sesuai lah dengan pekerjaan freelance masing-masing. Dan juga otak gitu, diri sendiri. Ya kalau misal nih kalian menemukan gitu kan e-course atau webinar atau apa gitu, atau tutorial, kalau misal menurut kalian effort dan menunjang karir kalian, beli itu. Karena ya iya nggak masalah. Nggak masalah gitu. Nggak ada ruginya kan. Sebelumnya aku juga Mas gabung beberapa e-course juga kan gitu loh. Jadi dari ilmu dari beberapa apa itu jadi tak satuin gitu, mana sih ini, oh ini gini kayak terutama kayak branding marketing, terus ya itu sih. Kalau sekarang lebih dalami branding marketing sih. Kalau sebelumnya aku lebih ke fokus ke ilustrasi gambaran. Kalau sekarang udah mulai fokus ke branding marketingnya sih, SEO dan semacam. Iya itu lebih benar banget. Fokus untuk ke manage lah. Karena kan sudah bisa dibilang pemilik studio, aduh, ketimbang Amin. single fighter gitu. Kalau mungkin teman-teman nih yang denger atau yang nonton masih single fighter kan, ngembangin apa yang skill mereka punya dulu. Nanti kalau sudah mulai kewalahan nih sama project yang dipunya, belajarlah manajemen sama leadership gitu kan. Dan jadi gitu ya teman-teman. Sih sebelum manajemen itu ya kalau bisa ya manajemen diri sendiri dulu. Ya. Betul. Kalau istilahnya ngurus diri sendiri dulu juga apa ya nggak benar, ya gimana untuk ngurus orang lain gitu ya. Itu ya. Oke. Jawabnya juga gede gitu ya. Iya lebih gede gitu. Stresnya juga makin gede. Makin bertambah. Nampak nih kurusnya. Aduh. Ampun. Oke, Mas Dwi, terima kasih banget udah menemani saya di episode 20 ini. Waduh, keren banget sih. Dia cerita tuh kan, dia memiliki banyak profesi tuh sebelumnya sebelum jadi freelance. Kalau boleh tahu apa tuh sebelumnya ya, kita recap lagi. Selain damkar kan, ada lagi kan, kalau nggak salah. Sebelumnya nih, kerja sebagai cuci motor, bengkel motor, terus toko bangunan, jadi kuli bangunan, semua tak lakuin. Tuh teman-teman, Mas Dwi itu sebelumnya punya banyak banget pekerjaan jadi freelance. Jadi istilahnya apa ya, kalian ketika mendengar ini mungkin background kalian itu nggak nyambung dengan kerjaan freelance-nya, itu ya it's no problem. Istilahnya klien itu juga nggak bakal nanyain, nggak bakal kepo, dan nggak juga menurunkan kepercayaan dari klien gitu. Yang terpenting itu ya skill sama profesionalitas kalian gitu. Kalau kalian profesional, skillnya bagus, komunikasinya oke, bertanggung jawab, komitmen, itu nggak apa-apa gitu. Mau cuma lulusan SD atau apa, nggak apa-apa gitu. Yang terpenting itu tadi. Dan sebelum kita akhiri, Mas Dwi ada kesimpulan nggak atau kata-kata terakhir? Waduh, kata-kata terakhir. Ya. Oke, silakan. Ya sih. Buat teman-teman semua yang baru gabung atau yang sedang berjalan, ya semangat. Yang mau bergabung, yuk mulai aja dulu. Mati aja prosesnya. Semangat. Oke, itu ya. Yang penting semangat mentah. Oke. Mau revisi bejibun, semangat lah pokoknya. Oke, semangat. Semangat pokoknya. Karena kalau kita mau ngeluh sebanyak apapun, revisi nggak bakal kelar-kelar kalau nggak dikerjain. Nggak bakal kelar. Oke, that's point. Oke, teman-teman, inilah pembicaraan seru kita bareng Mas Dwi Kava ya. Kalau teman-teman mau follow Instagramnya, itu ada di deskripsi di Dwi Rafa Studio ya. Ya, Dwi Rafa Studio. Atau kalau mau Facebooknya juga boleh. Dan jika teman-teman ingin mendukung Suara Freelancer, caranya sangat easy, very easy, sangat gampang. Cukup subscribe dan follow channel Suara Freelancer. Dan teman-teman juga bisa follow Instagram Suara Freelancer juga di @suarafreelancer. Dan di situ selain update di YouTube juga, Instagram Suara Freelancer juga update tips freelance itu setiap hari, hampir setiap hari. Suara Freelancer itu update tips-tips freelance gitu.
Dan dari saya izin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.